bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rum Anastasia dengan NPM 221063111092, kelas PACPAI, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Jadi di sini saya ingin membuat video tugas mata kuliah bimbingan konseling, yaitu mencari satu permasalahan yang terjadi kepada siswa dan harus diselesaikan sesuai dengan pendekatan yang tepat dengan dosen pengampu Ibu Nurani Farida, SPD MPD. Jadi kita itu tidak boleh menganggap sepele masalah yang terjadi di lingkungan sekolah karena dapat menyebabkan masalah motivasi belajar yang menurun hingga anak itu bisa memutuskan untuk berhenti bersekolah. Nah, jadi permasalahan yang saya ambil yaitu tentang pentingnya mental health pada siswa yang ditulis oleh Michelle Klein dan diulas oleh Stephanie Wetherly DNP PMHRNBC FAC pada tanggal 24 November 2023 di website Embrace. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, kesehatan mental itu adalah kondisi kesejahteraan yang memungkinkan seseorang untuk mengatasi tekanan hidup dan menyadari kemampuan mereka belajar dan bekerja dengan baik serta berkontribusi terhadap komunitas mereka. Nah, biasanya itu sekitar sepertiga siswa sekolah menengah itu mengalami kesehatan mental yang buruk. Nah, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, kesehatan mental yang buruk dapat digambarkan sebagai perubahan dalam cara berpikir, suasana hati, atau perilaku yang terkait dengan tekanan atau gangguan fungsi. Nah, sayangnya itu banyak anak-anak dan remaja yang mereka tuh berjuang untuk mengatasi stres dalam masa pertumbuhan mereka, termasuk tekanan untuk berprestasi baik di sekolah, terus juga menyesuaikan diri dengan teman sebayanya dan mematuhi harapan sosial tertentu. Nah, stresor ini bersama dengan perubahan fisik yang dialami kaum muda dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Penurunan kesehatan mental tidak hanya dapat mempengaruhi nilai mereka, tetapi juga dapat berdampak negatif pada hampir semua aspek kehidupan siswa. Kita sebagai calon guru itu harus terus mempelajari tentang pentingnya mental health pada siswa, karena mental health itu mencakup kesejahteraan emosional, sosial, dan psikologis seseorang. Dan kesehatan mental juga mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak serta cara berinteraksi dengan orang lain. Masalah yang kerap dialami siswa yaitu mental health, yang artinya kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu merupakan kondisi di mana siswa menyadari tentang potensi diri, menghadapi stres setiap hari, terus belajar secara produktif dan menghasilkan kontribusi yang baik. Nah, perlu kita ketahui juga ya, ternyata banyak siswa yang mental health-nya itu sudah mulai hancur. Nah, biasanya juga nih, seseorang itu yang terkena mental health atau gangguan kesehatan mental itu dapat berkisar dari, jadi kayak kesehatan itu dari ringan dulu sampai ke level paling tinggi itu paling berat kayak gitu. Nah, meskipun tidak ada penyakit khusus yang diderita, nah biasanya itu kesehatan mental health itu bisa dipengaruhi oleh beberapa aspek. Contohnya
seperti berikut. Yang pertama itu bisa dengan biologi kita atau gen dan kimia otak. Terus yang kedua bisa dengan cara lingkungan dan pengalaman kita. Nah, misalnya contoh kayak di kehidupan rumah, terus kayak trauma atau pelecehan. Terus bisa juga dengan pilihan gaya hidup kita. Contohnya dengan nutrisi, dengan tidur dan penggunaan zat-zat yang kita konsumsi kayak gitu. Nah, adapun beberapa indikator yang menunjukkan adanya gangguan kesehatan mental pada siswa, antara lain, pertama itu siswa akan merasa lelah dan lemas terus-menerus. Nah, dengan adanya perubahan tersebut itu berat badannya itu bisa menurun secara drastis. Terus perubahan penampilan juga terlihat ya. Terus kedua itu dengan adanya gangguan pola tidur dan makanan yang ekstrim. Terus yang ketiga dengan kecemasan, keempat dengan rasa sedih yang tiba-tiba muncul tanpa sebab, kelima itu mudah marah, dan keenam itu ada kepercayaan diri, dan ketujuh itu dengan ketakutan yang berlebihan. Yang ke-8 itu sering menyalahkan diri sendiri, dan yang ke-9 yaitu biasanya mereka itu menggunakan obat-obat yang terlarang. Nah, biasanya tuh kesehatan mental itu bisa disebabkan oleh beberapa hal banyak. Salah satunya itu pertama, biasanya tuh mereka tuh diberikan tugas-tugas yang banyak oleh guru. Nah, jadi dimana saat gurunya itu memberikan tugas dengan tenggat waktu yang pengumpulannya itu lumayan singkat ya. Terus bahkan dengan adanya tugas tersebut itu siswa jadi merasa cemas yang berlebihan kan. Mereka akan lebih memikirkan tenggat waktu deadline daripada tugas itu tersebut. Nah, jadi pada akhirnya tugas tersebut itu tidak dikerjakan. Nah, hal seperti ini itu akan berlanjut saat pembagian nilai, di mana nilai mereka akan berpengaruh jika tugas tidak dikerjakan dengan baik. Terus yang kedua, biasanya tuh guru akan memberi hukuman dan nilai akan terancam membuat siswa tersebut itu menjadi takut karena mereka takut tidak bisa naik kelas maupun takut dengan orang tuanya yang diomelin karena mungkin nilainya jadi turun kayak begitu. Nah, mental health pada tahap ini seperti ini tuh akan berlanjut kepada penggunaan obat-obatan terlarang yang pada akhirnya frustasi bahkan sampai bunuh diri. Nah, yang ketiga itu kesehatan mental itu juga bisa mempengaruhi kemampuan untuk belajar di sekolah. Keempat itu dengan adanya prestasi akademik. Terus yang kelima itu kemampuan untuk membangun hubungan yang positif. Keenam itu ada kesehatan fisik, dan yang terakhir ada manajemen stres. Nah, adapun alasan mengapa kesehatan mental itu penting bagi seorang pelajar. Nah, yang pertama itu dengan adanya prestasi akademik siswa. Jadi, kesehatan mental itu sangat mempengaruhi prestasi akademis mereka. Siswa dengan kesehatan mental yang baik akan siap untuk belajar. Nah, mereka itu cenderung memiliki harga diri yang lebih tinggi dan termotivasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Siswa yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya atau mereka itu sudah diagnosis dengan gangguan mental health, mungkin mengalami kesulitan untuk memperhatikan, mengingat, dan memecahkan suatu masalah atau problem. Mereka juga mungkin dapat mengalami kesulitan untuk memenuhi harapan di kelas. Nah, jika siswa mengganggu, tidak tertarik atau membangkang, staf sekolah akan mendisiplinkan mereka. Nah, adapun juga hukuman yang bersifat pengecualian seperti skorsing dengan pengusirian berdampak negatif pada prestasi akademik siswa tidak dapat belajar dan berpartisipasi jika mereka. Nah, kesehatan mental juga mempengaruhi kehadiran siswa dan bahkan tingkat kelulusan, menghubungkan siswa dengan layanan kesehatan mental, membantu mereka terhadap agar tetap bersekolah. Terus kedua itu dengan deteksi dini. Menurut Asosiasi Psikiater Amerika, 50% penyakit mental dimulai pada usia 14 tahun dan 3/4 itu dimulai pada usia 24 tahun. Bagi kebanyakan orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, gejalanya itu mulai muncul saat mereka masih sekolah. Semakin cepat masalah kesehatan mental ditemukan dan diobati semakin baik. Jika tidak diobati, maka gangguan kesehatan mental akan semakin parah. Gangguan ini itu dapat berlangsung sepanjang masa sekolah siswa dan hingga dewasa. Orang tua, guru, dan administrasi sekolah itu dapat mengubah lintasan kehidupan siswa dengan mengenali
kapan seseorang membutuhkan bantuan dan menghubungkan mereka dengan dukungan. Terus selanjutnya itu yang ketiga itu dengan memenuhi kebutuhan kesehatan mental siswa. Beberapa populasi siswa memiliki kebutuhan mental yang lebih besar daripada yang lain. Siswa-siswa ini mungkin memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan mental dan atau memiliki stres yang lebih sedikit kelayanan kesehatan mental. Sekolah dapat memberikan layanan atau sumber daya kesehatan mental kepada siswa yang sangat membutuhkannya. Hal ini itu dapat membantu siswa tetap bersekolah dan terlibat dalam pembelajaran. Penting untuk diingat bahwa lingkungan siswa mempengaruhi kesehatan mental mereka. Penting untuk diingat bahwa lingkungan siswa mempengaruhi kesehatan mental mereka. Lingkungan sekolah yang mendukung membantu siswa berkembang ketika siswa membutuhkan bantuan untuk kesehatan mental mereka. Tetapi tidak memiliki dukungan kesehatan mental mereka, maka akan semakin memburuk. Nah, yang keempat itu dengan adanya kesadaran dan pendidikan kesehatan mental. Salah satu cara sekolah itu dapat membantu siswa adalah dengan pendidikan kesehatan mental ya. Pendidikan kesehatan mental yang berkualitas bagi siswa itu biasanya meliputi pertama itu cara mendukung kesehatan mental siswa. Berikut merupakan cara-cara yang dapat dilakukan siswa untuk menjaga kesehatan mentalnya, yaitu dengan membangun jaringan dukungan dari orang-orang terpercaya. Terus bisa dengan menjaga kesehatan fisik dengan tidur yang cukup, makan bergizi, dan aktivitas fisik yang baik. Terus bisa dengan mengejar hobi, bermeditasi, penjurnalan. Dan yang kelima itu ada dengan cara pencegahan. Gangguan kesehatan mental yang tidak diobati dapat menimbulkan dampak yang berbahaya. Dampak tersebut itu meliputi menyakiti diri sendiri, menindas, penggunaan narkoba, dan bunuh diri. Nah, sekolah itu bisa memainkan peran penting dalam mencegah dampak-dampak tersebut. Melalui deteksi dini, pemenuhan kebutuhan kesehatan mental, pendidikan, dan kesadaran sekolah dapat membantu siswa memiliki kehidupan yang sehat, bahagia, dan produktif. Mungkin sekian video tugas yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.